pendekar kapak sakti Jalasena. Pada abad keempat Masehi, di tanah barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Tarumanagara. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Purnawarman, seorang raja yang bijaksana dan pemberani. Di tengah kejayaan kerajaan ini, ada seorang pendekar yang melegenda, seorang prajurit tangguh, yang dikenal dengan senjata khasnya, kapak sakti yang mampu membelah batu dan baja. Namanya adalah Jalasena, seorang ksatria dari kalangan rakyat yang mengabdikan dirinya untuk melindungi tanah Tarumanagara dari ancaman musuh. Asal-usul Jalasena. Jalasena lahir dari keluarga sederhana di desa yang terletak di tepian Sungai Citarum. Ayahnya adalah seorang pandai besi, sementara ibunya seorang penyembuh yang dihormati di desanya. Sejak kecil, Jalasena telah menunjukkan keberanian luar biasa. Saat berusia 10 tahun, ia berhasil mengalahkan seekor harimau yang meneror desanya, hanya dengan sebilah tongkat kayu. Suatu hari, seorang pertapa tua bernama Resi Gunadarma datang ke desanya dan melihat potensi besar dalam diri Jalasena. Resi tersebut kemudian mengajaknya pergi ke Gunung Kendeng untuk berguru. Di sana, Jalasena ditempa dalam ilmu kanuragan dan kesaktian. Selama 7 tahun, ia berlatih siang dan malam, mempelajari berbagai jurus silat, dan mengasah ilmu spiritualnya. Ketika tiba waktunya bagi Jalasena untuk turun gunung, sang resi memberinya sebuah kapak sakti bernama Gandring Seta. Kapak ini dikatakan dibuat dari logam langka yang ditemukan di dasar Sungai Citarum. Ditempa dengan doa dan mantra khusus. Gunakanlah hanya untuk membela keadilan. Pesan Resi Gunadarma sebelum Jalasena berangkat. Ancaman dari timur. Saat Jalasena kembali ke desanya, ia mendapati keadaan yang jauh berbeda. Sebuah pasukan asing dari timur, yang dipimpin oleh Panglima kejam bernama Raksa Mandala, tengah menyerang desa-desa di perbatasan Tarumanagara. Pasukan ini berasal dari kerajaan jauh yang ingin menguasai tanah subur Tarumanagara. Mendengar berita ini, Jalasena segera berangkat ke ibu kota untuk menghadap Raja Purnawarman. Raja yang bijaksana itu menerima Jalasena dengan tangan terbuka dan mengangkatnya menjadi salah satu panglima muda kerajaan. Bersama pasukan Tarumanagara, Jalasena berangkat menuju perbatasan untuk menghadapi pasukan Raksa Mandala. Pertempuran di Sungai Citarum. Pertempuran besar terjadi di tepi Sungai Citarum. Pasukan Tarumanagara awalnya terdesak oleh kekuatan pasukan musuh yang jumlahnya lebih besar. Namun, di tengah kekacauan, Jalasena melompat ke medan perang dengan kapak Gandring Seta di tangannya. Dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa, ia menebas musuh-musuhnya satu persatu. Raksa Mandala melihat kehebatan Jalasena, turun langsung ke medan perang untuk menantangnya. Duel sengit terjadi di antara mereka. Raksa Mandala adalah seorang pendekar hebat yang menggunakan pedang bermata dua. Tetapi Jalasena dengan kapaknya mampu menangkis setiap serangan. Dalam satu serangan terakhir, Jalasena memutar tubuhnya dan mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga. Kapak itu menebas pedang Raksa Mandala dan membelahnya menjadi dua. Dalam satu serangan cepat, Jalasena berhasil menjatuhkan musuhnya. Dengan kematian Raksa Mandala, pasukan musuh kehilangan semangat dan melarikan diri. Tarumanagara menang dan Jalasena dipuja sebagai pahlawan kerajaan. Setelah kemenangan di Sungai Citarum, Raja Purnawarman memanggil Jalasena ke istana. Sang raja telah menerima kabar bahwa sebuah kelompok pemberontak di ujung barat kerajaan yang dipimpin oleh seorang pengkhianat bernama Rudrakala, tengah mengumpulkan pasukan untuk menggulingkan pemerintahan sah Tarumanagara. Jalasena segera memulai perjalanan panjang ke barat, melewati hutan lebat dan pegunungan terjal. Di sepanjang perjalanan, ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari serangan binatang buas hingga jebakan yang dipasang oleh mata-mata Rudrakala. Namun, dengan kecerdikan dan kesaktiannya, Jalasena berhasil mengatasi setiap rintangan. Setibanya di wilayah pemberontak, Jalasena menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengumpulkan informasi. Ia segera menyadari bahwa Rudrakala memiliki kekuatan besar, termasuk beberapa pendekar sakti yang menjadi pengikut setianya. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Jalasena mengetahui bahwa pemberontakan ini didukung oleh kerajaan asing yang ingin menghancurkan Tarumanagara dari dalam. Dengan hati-hati, Jalasena mengatur strategi. Ia berhasil mengumpulkan para prajurit setia yang masih loyal kepada kerajaan dan memimpin serangan mendadak ke benteng utama pemberontak.
Pertempuran sengit pun terjadi. Di tengah kekacauan, Jalasena akhirnya berhadapan langsung dengan Rudra. Kala sang pengkhianat menggunakan sebilah tombak panjang yang diselimuti racun. Duel mereka berlangsung lama. Dengan Jalasena terus menghindari serangan mematikan lawannya. Akhirnya, dengan jurus terakhirnya, Jalasena melompat tinggi dan mengayunkan kapak gandring sata, menghantam tombak Rudrakala hingga patah sebelum menebas dada musuhnya. Dengan gugurnya Rudrakala, sisa pasukan pemberontak menyerah. Jalasena kembali ke ibu kota dengan kemenangan besar. Raja Purnawarman, sebagai tanda terima kasih, menganugerahkan kepadanya gelar Pendekar Kapak Sakti Tarumanagara, serta sebidang tanah untuk ia tinggali. Setelah bertahun-tahun mengabdi pada kerajaan, Jalasena memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia keprajuritan. Ia memilih hidup sederhana di sebuah desa terpencil, mengajar ilmu bela diri kepada pemuda-pemuda setempat dan membantu mereka memahami nilai kebijaksanaan serta keberanian sejati. Namun, legenda Jalasena tidak pernah pudar. Hingga kini, masyarakat Tarumanagara masih mengenang namanya sebagai pendekar sejati yang mengorbankan segalanya demi keadilan. Konon, kapak gandring seta masih tersimpan di suatu tempat yang tersembunyi, menunggu saatnya untuk digunakan kembali jika Tarumanagara kembali menghadapi ancaman besar.